orang partai politik hari ini nggak percaya diri maju jadi capres, mau berapapun elektabilitas dia hari ini, nanti itu setelah 2024 orang akan melihat partai politik itu sebagai kendaraan tumpangan aja. Ngapain kita berkarir di partai politik? Ngapain kita meniti karir di partai politik kalau kita bisa besar di luar partai politik? Begitu kita sudah besar, ada rejim survei. Kemudian partai politiknya mau nggak mau akan minang kita. Atau kalau kita punya kemampuan, kita akuisisi itu partai politiknya. Bisa begitu kan? Akhirnya partai politik bukan jadi tempat rekrutmen politik lagi. Orang nggak akan melihat partai politik. Kalau kita mau mengelola negara, mau memimpin negara itu harus ngelewatin karir di partai politik, nggak gitu lagi. Kita kayak kendaraan tumpangan aja partai politik ini nanti gitu. Jadi berkurang mobil pick up. Iya. Berkurang marwah partai politiknya. Jadi kalau sekarang menurut saya partai politik berani maju itu sudah sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan tahun 2019. Ketika mereka menolak Mahfud MD, kan semua partai menolak Pak Mahfud MD waktu itu. Dan pengen udah kayak Ma'ruf aja. Itu kan dalam rangka 2024 biar lapangan rata. Nggak ada incumbent. Kan kalau ada incumbent susah ngelawannya. Jadi kalau nggak ada incumbent, mereka pengen kader-kader politik, partai politik yang maju menjadi calon presiden. Nah sekarang saatnya. Ini langkah bagus. Cuman berarti begitu saatnya dan sekarang mereka tiba-tiba kualat sama rejim survei yang dulu tidak dipercaya. Sekarang fanatik buta sama hasil survei. Iman ya. Elektabilitas itu soal probabilitas setelah jadi calon. Kita berhitung siapa yang akan menang. Setelah jadi calon. Iya dong. Siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah itu probabilitanya kita hitung dengan elektabilitas setelah jadi calon. Gimana kita ngitung sekarang? Oh ini kalau Ganjar sama si A dipasangkan sekarang bakal menang. Oh jadi calon aja belum? Kalau Anies dipasangin sama ini kemungkinan menang. AHY dipasangin jadi calon aja belum? Ya kan harus ada yang melangkah masuk jadi calon supaya bisa dihitung menang kalah nih. Kalau enggak kan ya itu yang tadi saya bilang itu joget-joget di atas panggung aja, tiketnya dia nggak punya sebenarnya gitu. Jadi ya pertama kalau mau punya tiket dulu. Tiket itu yang menentukan, habis itu baru kita bicara elektabilitas. Karena bicara elektabilitas tanpa tiket bullshit. Tapi punya tiket nggak punya elektabilitas bisa jadi capres loh. Kalau kita bicara nomor 2 tentu jauh lebih besar peluangnya. Mas Ganjar tetap kalau jadi nomor 2 kecil peluangnya, berani keluar dari partainya enggak? Kalau partainya enggak welcome, karena udah kemungkinan besar partainya enggak welcome nih. Nah, kan yang dibaca publik hari ini partainya Mas Ganjar enggak welcome. Mungkin saja berubah. Tapi hari ini yang kita baca kan partainya enggak welcome. Orang halal bihalal enggak diundang. Sering enggak diundang ternyata Bang ya. Jadi itu kan memperlihatkan ke publik bahwa enggak welcome sama tokoh yang punya elektabilitas tinggi ini. Nah gitu. Kalau Mas Anies masih lebih sering diundang oleh partai-partai. Jadi pertanyaannya adalah Mas Anies mau nggak jadi nomor 2? Kan bahasanya dia maunya jadi nomor 1. Kalau nggak mau jadi, gitu. Ya kalau nggak mau jadi nomor 2 kan, ya diskusinya jadi tertutup kan gitu. Diskusi ini hanya bisa terbuka kalau dari sisi Mas Aniesnya juga mau jadi nomor 2. Jadi pertarungan politik itu luka yang harusnya bisa sembuh. Nah kalau kita memilih cara bertarung dengan luka yang nggak bisa sembuh, itu bukan pertarungan politik, itu membelah bangsa. Jadi saya senang melihat semua partai bersepakat dengan itu walaupun caranya berbeda. Tapi yang perlu diwaspadai adalah misalnya gini, ada orang yang pernah memanfaatkan politik identitas tapi kalah. Saya rasa dia akan introspeksi. Nah pertanyaannya adalah, ada orang yang pernah memanfaatkan politik identitas tapi menang, introspeksi nggak kira-kira? Pertanyaan harus kita jawab bersama. Ya siapa tahu kalau dia bisa introspeksi nggak apa-apa. Sekaligus juga masukan buat Nasdem, kira-kira introspeksi nggak? Jadi terima kasih. Pak Anies ini bisa maju nggak Bang kira-kira Bang? Ya gitu aja nih pertanyaan. Gini, saya konkret. bilang kalau mau jadi capres berat, dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau mau jadi cawapres masih terbuka. Kalau capres ini taruhan mau nggak Bang? Boleh taruhan boleh. Iya, berapa? Taruhan Alphard juga boleh. Taruhan Alphard nih apa makan sana. Ya abang ada, kita nggak ada. Syarat pendirian partai politik di kita tuh sulit. Dan hanya oligarki yang akan berhasil menggolkan verifikasi faktual. Itu faktanya Bang. Itu fakta gitu. Yang disanggup, sulit dan mahal. Yang sanggup mendirikan partai politik dan lolos verifikasi itu pasti oligarki. Dengan persyaratan yang hari ini. Nggak selesai itu dengan threshold 0. Walaupun nanti threshold 0 begitu datang ke Bang Rizal juga akan bilang, Bang, tapi kan ongkos politik mahal Bang, abang cari duitnya dari mana? Ini bahkan seperti itu juga. Dan yang kalau kita bilang dengan 20% oligarki yang memutuskan,
ketika dinolkan kan juga partai-partai ini juga oligarki itu juga yang memutuskan. Jumlah Dengan oligarkinya syarat lebih yang banyak. sulit ini kan bang. Sekarang oligarkinya ada 4 kelompok, dan nanti jadi 17 kelompok gitu. Ini kan cuman sekedar ukuran berapa banyak oligarki yang mau main. Iya, demokratisasi oligarki ya bang. Iya, mau gitu. Nah, kalau kita bilang misalnya Timor Leste ada berapa 14 calon presiden. Peternakan oligarki kalau kata. Tapi kan akhirnya yang punya suara itu kan cuman si Ramos Horta sama Francisco Guterres. Calon-calon yang muncul dari non partai itu 0,0,0 itu. Ada satu orang yang 1, jadi dikumpul-kumpul 9 orang itu nggak nyampe 5%. Sementara ongkos pemilunya kan ditanggung negara ini. Di kertas suara, orangnya dikawal, orang dikasih fasilitas untuk sama berkampanye dengan orang lain 0,0. Jadi sebenarnya kalau desain politik itu mungkin memang tujuannya menyederhanakan hal yang seperti itu. Di Perancis pun 12 calon akhirnya cuman si Macron sama Le Pen kan yang punya. Yang lainnya kan juga di bawah 10%. Nah itu menurut saya kadang-kadang banyak orang ngerasa, oh saya juga mampu kok jadi presiden. Kalau dikasih jalannya saya pasti mampu jadi presiden, tapi dukungan masyarakatnya 0, saya mampu kok jadi presiden, tapi dukungan masyarakatnya 1, capek juga masyarakat melihat yang seperti itu. Kenapa harus 2 putaran? Kalau misalnya bisa diseleksi nih secara lebih baik. Menurut saya kan ini kalau kita ngomong oligarki, ini kita mau cuman memperbesar oligarki dari 4 kubu maksimal menjadi 17 kubu. Menjadi tetap oligarki. Tetap oligarki akan itu juga. mahar gitu. juga. Iya, jadi itu bukan persoalannya menurut saya. Persoalannya itu bukan di threshold menurut kan. Dinolkan sekalipun juga belum tentu misalnya pengalaman seperti Bang Rizal nggak terulang. Karena Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, walaupun misalnya ini berapa ini? Ini kan mungkin lebih besar bentangannya daripada benua Eropa kan? Yeah. Jadi ongkos politik itu nggak bisa selalu dari sosial media dan ini, tapi kan ongkos politiknya akan tetap mahal. Kalau Bang Rizal bilang uang makan-makan ada, nanti uang pesawatnya Bang, uang keliling-kelilingnya akan tetap mahal politik ini. Di luar ada yang bayar-bayar itu, politik itu akan tetap mahal. Jadi menurut saya yang sekarang kita nggak fanatik soal 20%-nya, tapi threshold ini untuk menyederhanakan masyarakat dalam berpikir. Ya, masyarakat itu kalau dikasih lepas ya mereka usulkan semua nama aja, Pak RT-nya diusulkan, ustadz depan rumahnya diusulkan kayak gitu. Jadi kan ada fungsi artikulasi politik di partai itu, ada fungsi agregasi politik. Dikumpulkan nih aspirasi masyarakat, aspirasi oligarki itu sama Bang, dikumpulkan. Ya, nanti mereka pilih sesuai dengan keputusan mereka. Ya kan? Jangan salah loh, nggak selalu kepentingan oligarki itu bertabrakan dengan kepentingan masyarakat. Kalau menurut cerita Bang Rizal tadi kan kepentingan oligarki dengan selera masyarakat sama nih. Angka surveinya tinggi, tapi jangan dipikir juga partai nggak bentrok dengan oligarki itu. Buktinya orang-orang yang diusung oleh oligarki itu ditolak oleh partai politiknya. Saya, kalau itu yang dimaksud tadi yang ditanya itu, jadi begini. Pertama saya apresiasi dulu, bahwa yang deklarasi Anies pertama itu Nasdem, bukan PKS. Jadi ini nyuci baju nih. Dan bagus menurut saya. Baju siapa yang dicuci Bang? Baju Mas Anies, karena kan image di persepsi. Ganti kulit Nyuci persepsi. Ganti kulit. Bagaimanapun kadang-kadang gini, Anies gak akan pernah keluar statement yang menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari orang yang ikut dalam perang polarisasi itu. Ya, tapi dia menikmati orang-orang di bawah yang memang narasinya narasi seperti itu dan nggak pernah diberhentikan. Gitu. Di pihak sini juga seperti itu. Narasi-narasi yang sekarang menyebut Anies Yaman, Kadrun, Arab, Timur Tengah dan segala macam kan juga nggak coba diberhentikan. Jadi kan sebenarnya sudah mengulang cerita yang sama aja dengan posisi yang berbeda. Maka ketika dibungkus Nasdem agak dicuci dikit lah. Ketika sekarang keliling-keliling itu dengan relawannya Nasdem, gitu. 102 tapi menurut saya itu relawannya Nasdem 102 itu iya dicuci dikit juga kan, yang tampil tuh yang lebih nasionalis, yang nggak ada kesan serem-seremnya yang kayak gitu tuh lumayan kecuci lah menurut saya. Kompetisi politik tuh sampai di urusan setuju nggak setuju aja, bukan urusan saling benci. Ya. Setuju nggak setuju aja. Nanti kalau tadi bicara Donald Trump, kita mundur aja, itu ditunda aja 8 tahun oleh si John McCain. Ketika John McCain dalam sebuah kampanye terbuka dibilang sama pendukungnya, saya nggak percaya sama Obama itu Arab, Muslim, teroris. Terus John McCain bilang, oh no madam, nggak bisa kayak gitu. Anda nggak bisa ngomong kayak gitu. Obama itu warga negara terhormat, senator yang baik, pembayar pajak yang baik. Cuman saya berbeda cara ngelola negaranya sama dia. Saya nggak setuju dengan program-program dia.
Karena saya nggak setuju dengan program dia, maka saya jadi presiden. Tapi dia hentikan kebencian itu depan umum. Nah, misalnya ketika ada kebencian dulu nih, Mas Anies pernah berdiri nggak untuk menghentikan kebencian? Tanya nggak, kenapa berdiri nggak untuk menghentikan kebencian itu? Ada dalam pikiran dia, ada. Tapi kalau ditanya, kenapa nggak tiru McCain? John McCain melakukan itu tapi kalah. Kalau politik kalah. Nah, kan Ini artinya kembali ke obligation tadi dong. ya, obligasi itu kayak obligasi John McCain politik. itu obligasi politik. Tapi kalau kita nggak pernah meralat itu, nggak pernah mengoreksi itu, nggak pernah minta maaf soal itu, jangan bicara obligasi lah. Bicara kepentingan kita untuk mendapatkan kekuasaan aja, jujur aja. Oke. Obligasi itu kayak John McCain itu. Kalah dia memang iya, tapi itu obligasi. Itu kewajiban dia sama negara. Gua nggak mau menang dengan cara menghancurkan negara gua. Dengan kualifikasi Mas Anies, literasinya, pengalaman Tahu panjang lah, dalam organisasi. Tahu lah itu, tahu. Kan Cuman Bang Billy bilang pilihan kita udah politiknya- beda standar nih, Bos. Pilihan politiknya, kalau saya tenangkan orang nggak bisa kayak gitu ngomong sama Ahok. Nggak bisa kalian demo-demo kayak gitu segala macam. Kalah dia. Niru jejak McCain dia. Tapi kalau kalah itu obligasi terhadap negara. Pilihan mana? Saya mau milih kalah atau saya milih menang? Oke. Kebetulan simbolisasinya di NKRI harga mati itu adalah Ganjar. Simbolisasinya dari pembenci NKRI harga mati adalah Anies Baswedan. Ini udah berubah lagi narasinya. Makin deep narasinya nih, Bos. Bang, ini Kemarin maksudnya apa ini? ya mencintai Jokowi, yang anti Jokowi. sangat membenci Jokowi Ini dan narasinya- sangat mencintai Nah, Jokowi. ini udah berubah nih. Ya kan? Karena kesini-sini Ini juga kelanjutan Jokowi dan ingin tidak berlanjut lagi Jokowi. Ini baru lagi deh. Iya, kenapa? karena memang- Kenapa NKRI dibawa-bawa, Bang? Enggak kan slogannya di sini, orang yang tidak suka dengan Anies itu slogannya NKRI harga mati. Nah, kita nih semua harganya fleksibel lah, tapi untuk kebaikan bersama, win-win solution di tengah ini gitu. Veronica Koman. Nah, jadi ini cawan penampung kebencian. Mereka pertama tidak terlibat secara langsung dalam proses maupun menginisiasi ini. Langsung enggak. Mereka berdua juga enggak punya kemampuan untuk memobilisasi ini, enggak. Tapi mereka ditumpangi oleh ya kelompok ini, kelompok dua yang berseberangan ini. Dan itu sur. Hah? Mereka sur. Dan mereka senang karena tiba-tiba ada popularitas tinggi. Nggak ngapa-ngapain loh. Siul-siul aja tiba-tiba hampir 20% di sini. Di sini juga siul-siul hampir 20%. Yang lain udah turun ke lapangan, tetang-teteng 1%, 2%, udah apa ATM. segala macam 1%, 2%. Yang ini terima beres aja. Tapi menjadi cawan itu kan butuh skill juga, Bang. Iya, itu kan butuh kerja keras dan butuh aklimatisasi Nah, iya, nih loh kalau itu- sampai akhirnya lu dijadikan cawan Iya, kalau itu aspirasi. inilah. Ada kan misalnya jadi sosok siapa yang paling mirip untuk ini, siapa yang paling bisa kita jadikan representasi untuk ini. Itu udah jadi logika kelompok biasanya kayak gitu. Sama kayak di sini siapa yang bisa kita jadikan representasi untuk ini. Sama kayak misalnya di Sudan itu ada namanya Jenderal Umar al-Bashir. Jadi Partai Islam Sudan waktu itu pimpinan Hasan Turobi itu nyari figur nih. Kita nggak bisa, kita kalah mulu nih kalau bentrok sama militer, kita kalah mulu nih. Kita harus cari figur jenderal yang bisa di-Islam-Islamkan. Ketemulah sama figur ini. Dia nggak Islam-Islam banget juga, tapi ya dia mau. Prabowo maksudnya. Dia mau itu namanya Sudan, bawa Sudan. Iya. Oh, sudah. Dia mau namanya Jenderal Umar Jenderal al-Bashir kayak gitu juga. Di Mesir itu kan Asisi Ya, itu juga Asisi. begitu. Lawan IM. Ya awalnya dia ditopang, disupport, dicari figur tentaranya siapa yang bisa di-Islam-Islamkan. Jadi dia penampung aja. Nanti udah selesai dianggap ini nggak berguna lagi, dia babat habis. Karena Hasan Turobi tadi di penjara akhirnya sama si Umar al-Bashir. Oh gitu. Dan kembali ke Iya. ini lagi. Iya. Moderat lagi gitu. Ini si Asisi dia hukum mati itu Iya. Mursi. Tokoh Ikhwanul Muslimin yang naikin dia sebagai tokoh nomor 1. Jadi mereka nggak sadar ini kan kelompok ini nggak sadar akan kejadian seperti itu. Tapi ya sudahlah gitu. Nah kita nggak mau berdebat terlalu jauh sampai ke sana. Udah di stop aja kerannya dia. Mereka nggak usah dikasih saluran menurut saya. Karena menurut saya itu lebih praktis untuk sampai ke 2024. Waktunya nggak panjang. Kalau pendidikan, dakwah, pencerahan 2024 udah keburu hancur kita. Maksudnya lebih cepat meledak daripada
kemampuan itu apa namanya, kecepatan untuk meledaknya mungkin jauh lebih cepat daripada kemampuan kita untuk memadamkan sumbu itu sebelum sampai ke hulu ledak itu.